kita sambut dan beri waktunya untuk narasumber kedua kita, yaitu Bapak Insinyur Susanto, Master of Science, Doctor of Philosophy, ya, seorang Vice President PT Mega Andalan Kalasan. Silakan Pak Susanto untuk memaparkan materinya, Pak. Yang terhormat Prof. Suharyadi, Prof. Hasanuddin dari Undira, kemudian Prof. Taufik Rajab, kemudian Bapak Made Dana Tangkas, Pak Nizar Abdul Jabar, Bapak Margono Sugeng, serta para peserta webinar. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah bahwa kita pagi hari ini bisa merajut silaturahmi meskipun melalui virtual. Semoga rajutan silaturahmi ini menjadi manfaat untuk kita semua. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan bahan presentasi, ya. Saya coba untuk tampilkan. Ya, sesuai dengan permintaan dari panitia webinar ini, saya mencoba untuk memfokuskan berkaitan dengan industri alat kesehatan dalam hal prospek pengembangan industri alat kesehatan di Indonesia melalui reverse engineering. Industri alat kesehatan menjadi isu yang penting, apalagi baru saja kita atau masih melewati masa-masa pandemi, di mana kesehatan ini berrelasi dengan sediaan obat tentunya dan alat kesehatan. Pada sajian ini saya akan menyampaikan materi yang terdiri dari pertama pendahuluan, kemudian nanti berkaitan regulasi alat kesehatan di Indonesia, kemudian untuk industri alat kesehatan ini ada asosiasinya, saya sedikit singgung tentang asosiasinya, kemudian saya sebagai Vice President PT Mega Andalan Kalasan akan mencoba untuk menginformasikan tentang aktivitas kami, lalu berkaitan dengan reverse engineering, peluang dan tantangan di industri alat kesehatan, dan terakhir adalah kesimpulan. Saudara sekalian, masalah alat kesehatan ini tidak lepas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Made Dana Tangkas tadi, ya. Ini berkait juga dengan industri 4.0 saat ini kita masuki. Di industri 4.0, kemudahan yang kita dapatkan sebetulnya adalah kemudahan transaksi. Dengan adanya internet, ya, maka kita sangat mudah untuk bertransaksi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa ini, tapi bukan mahasiswa Undira barangkali, yang katakanlah kalau mau ujian mahasiswa lain, bukan Undira ini, katakanlah dengan sistem kebut semalam, pas mau ujian, malam-malam lapar, ya, dia setengah kilometer di depannya itu sebetulnya ada tukang nasi goreng itu, dia nggak mau itu jalan kaki, ya. Ini kan yang milenial nih. Kalau saya sih seperti Pak Made tadi, kelompok jadul lah istilahnya. Mereka pakai gadget saja, ya, langsung barangnya datang, ya kan. Nah, kita lihat bahwa dengan kemudahan transaksi tadi, permintaan akan barang menjadi sangat penting. Hanya masalahnya barang ini sediaannya, ya, menjadi problem karena banyak barang-barang teknik, ya, ternyata harus masih kita impor. Pertanyaan sederhana untuk mahasiswa ini barangkali. Anda mulai dari bangun tidur, mandi, kemudian pergi ke kampus, perpustakaan, lalu sightseeing, happy-happy barangkali, balik lagi ke kamar, istirahat, bangun lagi, dan seterusnya. Pertanyaan besarnya, seperti yang tadi diprihatinkan oleh Pak Made juga, bahwa seberapa banyak sih produk nasional yang kita gunakan, ya, seberapa banyak sih produk nasional yang kita gunakan. Kebanyakan produk-produk yang kita gunakan itu di kamar tidur kita, AC-nya masih AC Changhong,
Nah, ini kan baru saja tahun 2021 ini belum sampai ya baru lebih 1 bulan lah kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Tetapi kegalauan dari Bapak Presiden tentang bangga buatan Indonesia dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini menjadi terkendala, termasuk juga di industri alat kesehatannya. Meskipun begitu, kalau pertanyaannya seberapa banyak sih, masih ada yang kita ketemukan. Sayang, ketemunya harus masuk dulu ke rumah sakit, ketemu dengan tempat tidur bikinan PT MAK, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang melatar belakangi sebetulnya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, ini ada aturan yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Jaminan Kesehatan Nasional melalui SJSN-nya. Ya, ini sebetulnya keprihatinan di mana kebutuhan alat kesehatan nasional, ya, itu penyediaannya 90% masih dari impor. Kita baru bisa menyediakan hanya 10% saja. Ya. Artinya kebijakan pemerintah tentang jaminan kesehatan nasional menjadi tidak manfaat kalau sediaan alat kesehatan itu harus dari impor. Ya. Ini. Artinya jaminan kesehatan nasional tadi dipastikan harus ada sediaan obat dan alat kesehatan locally dari industri lokal. Sehingga perlu ada pengembangan industri alat kesehatan nasional, dasar hukumnya ada. Pertama dikaitkan dengan kampus ini. Kampus kita bicara industri, tadi masalah industri sudah disampaikan oleh Pak Made bahwa kalau mau ke depan berdiri sejajar dengan negara-negara maju, maka industri adalah solusinya, kan begitu. Ya. Nah, industri sebagai solusinya, memang kalau kita lihat di zaman kita jadul, Pak Made dan anak-anak sendiri sudah pernah lakukan barangkali waktu create produk-produk di Astra barangkali di Toyota, saat itu masih mengalami bahwa teknologi untuk prototipenya adalah menggunakan teknologi prototyping manual dengan mesin milling, ya. Nah, teknologi jadul tadi, ya, ini sebetulnya adalah bagian dari teknologi yang kita sebut open-ended problem. Dikaitan di dalam dunia engineering, semua yang sekarang jadi solusi, ya, itu sebetulnya adalah solusi yang karena teknologi sudah tersedia saat ini, yang kita miliki, yang kita punyai, ya kan? Kalau mau lebih bagus lagi, tentu harus ada lompatan teknologi. Artinya, yang sekarang sudah kita anggap bagus, 1 tahun, 2 tahun kemudian kita akan kaget, loh, kok gampang banget ya sebetulnya? Karena ada teknologi yang baru, termasuk juga tadi open-ended problemnya. Saat itu kita puas dengan prototyping manual, ya. Tetapi saat ini kalau mau bicara tentang time to market, maka solusinya adalah menggunakan 3D scanning and 3D printing supaya time to market dari produk-produk kita bisa lebih cepat. Kenapa ini menjadi penting dalam konteks inovasi? Inovasi dalam perspektif industri adalah transforming the idea to something usable. Atau dalam arti yang lebih sederhananya, pokoknya kalau perspektifnya industri, kegiatan yang dia lakukan adalah menghasilkan profit, kira-kira seperti itu. Dan sebuah produk tidak memiliki sifat kekal. Suatu saat akan mati karena mungkin konsumen tidak mau pakai atau kalah bersaing. Itu pasti. Sehingga tuntutan inovasinya menjadi lebih nyata di situ. Nah, dikaitkan dengan industri alat kesehatan ini, sampai-sampai ada rencana induk pengembangan industri nasional 2015 hingga 2035 yang saya bisa tunjukkan di sini, ya. Ini ada 6 industri andalan yang akan dikembangkan, yaitu industri pangan, industri farmasi, industri tekstil, industri alat transportasi, industri elektronik, industri pembangkit energi. Itu tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Made, ya. Ada dasar hukumnya di situ. Ada dasar hukumnya. Nah, peraturan pemerintah nomor 14 ini langsung presiden concern gitu loh. Karena pasokan industri lokal baru 10% untuk
pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, sehingga tahun 2016 melalui Instruksi Presiden nomor 6 diinstruksikan untuk percepatan industri alat kesehatan nasional. Dan Kementerian Kesehatan nggak mau kalah ini. Kementerian Kesehatan tidak mau kalah, mengeluarkan surat nomor 17 ya tentang rencana aksi percepatan industri alat kesehatan. Nah, ini betul-betul sebetulnya sesuatu yang indikatornya sudah ada, sehingga pas ada pandemi, ya bahkan untuk masker saja kita kelabakan. Ya. Ini sudah ada indikatornya sebetulnya. Sampai tahun 2020 kita nggak care, ya kan? Sehingga tahun 2021 dikaitkan dengan bangga buatan Indonesia, kemudian ada industri-industri yang sudah eksis, pemerintah berpihak kepada industri nasional mengeluarkan peraturan tentang substitusi impor alat kesehatan nasional. Ada 79 produk alat kesehatan di freezing, tidak boleh diimpor. Artinya peluang untuk pertumbuhan industri nasional, peluang untuk kita memenuhi pasar yang lebih luas lagi gitu loh. Nah, ini artinya apa? Peluang untuk mahasiswa untuk melihat bahwa ada produk-produk yang kita bisa create di situ. Dengan cepat, kan udah jelas aturannya percepatan tadi. Percepatan solusinya apa? Antara lain dengan 3D printing and 3D scanning, ya. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat untuk industri alkes. Kita lihat yang paling kiri di sini, ya, paling kiri. Ini dari 2015 sampai 2019, 2020, 2024, 2025 sampai 2035. Teknologinya apa? Teknologi perancangan produk. Teknologi perancangan produk, new product development. Ini mahasiswa harus perhatikan ya. Di jurusan mesin ada yang namanya capstone design, ya. Ini perancangan produk. Ternyata kemampuan kita untuk perancang produk alat kesehatan masih rendah. Jadi ini teknologinya. Ini ada sekian banyak teknologi. Produknya bagaimana? Produknya cukup banyak ini, ya. Ada 10 produk pilihan. Dan yang sekarang sudah bisa kita kuasai adalah produk-produk di hospital furniture tentunya. Oke, ini adalah fakta nyata sampai 2035 sasarannya adalah dari sekarang kita hanya memenuhi kebutuhan lokal 10%, diharapkan industri lokal nanti mampu memenuhi hingga 45%. Kira-kira seperti itu. Saya lanjut. Regulasi alat kesehatan di Indonesia. Nah, regulasi alat kesehatan di Indonesia mulai dari pre-market sampai post-market. Jadi mulai dari izin produksi, cara memproduksinya juga harus mengikuti cara pembuatan alat kesehatan yang baik, good manufacturing practice, ya, yang diatur melalui ISO 13485. Kalau di otomotif ISO 1649 kalau nggak salah, saya agak lupa. Sekarang sudah berubah lagi, nggak pakai ISO lagi yang dari otomotif. Kemudian di aftermarket. Di aftermarket juga diperhatikan di sini karena alat kesehatan itu sesuatu yang diatur sangat rigid gitu loh. Artinya tujuannya adalah untuk mendukung agar pengguna alat tadi segera bisa keluar dari permasalahan kesehatannya. Jadi risiko yang mungkin terjadi pada alat kesehatannya mengganggu pasien bisa dieliminasi sejak awal. Ya. Jadi ini ada regulasinya. Kemudian alat kesehatan ini definisinya, saya tidak perlu bicarakan terlalu detail, tapi kira-kira alat kesehatan berdasarkan tujuan penggunanya adalah dapat digunakan sendiri maupun kombinasi untuk manusia dan satu atau lainnya bertujuan untuk mendiagnosa, ya, pencegahan, pemantauan, perlakuan atau pengurangan penyakit dan selanjutnya. Ini tidak saya detailkan. Nah, sekarang untuk bisnis di alat kesehatan, untuk kita bisa berbisnis alat kesehatan, maka pertama tadi produksinya harus memiliki sertifikat produksi yang menerapkan cara pembuatan alat kesehatan yang baik. Lalu produknya harus memiliki izin edar dan yang mengedarkan harus memiliki izin penyalur alat kesehatan. Dan semuanya sudah di era industri 4.0 ini sudah menggunakan e-system, ya,
mulai dari e-production license, e-katalog, e-planning, dan sebagainya. Dan alat kesehatan ini diklasifikasikan atas 4 kelas berkaitan dengan risikonya, yaitu dengan kelas yang ketiga atau kelas D, ya, yang pertama dulu. Kelas 1 yaitu yang low risk, ya. Ini risikonya rendah, ya. Paling-paling kalau tempat tidurnya engkolannya diputar untuk mengatur posisi tidak dapat digunakan, kita cuma kecewa. Tetapi high risk kalau apa? Ternyata pasiennya meninggal karena tersengat elektriknya. Itu masuk ke kelas D, ya. Kelas 3, ya. Sampai situ. Nah, kemudian untuk organisasi yang melakukan pengelolaan di kegiatan bersama di industri alat kesehatan adalah melalui Asosiasi Pengusaha Alat Kesehatan Indonesia. Kita bisa lihat di sini Asosiasi Pengusaha Produsen Alat Kesehatan Indonesia bertujuan mewujudkan industri alat kesehatan nasional yang unggul dan memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional. Nah, ini kira-kira ini mendorong kemandirian. Jadi kalau 10% nanti jadi 45% mandiri industri alat kesehatannya. Kira-kira begitu. Nah, saat ini di Aspaki ada, mungkin ini data sudah tidak valid lagi. Ada sekitar 274 company yang total industri di Indonesia ada 274 company, mungkin sudah berubah. Ini data agak mungkin data 1-2 tahun yang lalu, ya. Aspaki member ada 85 company, ya, yang memproduksi dari hospital furniture, pigomanometer, stetoskop, nebulizer, hand gloves, elektromedik, infant incubator, nebulizer, audio konsentrator, disposable, medical apparel, consumable, inteligensia, antiseptik, dan lain-lain. Nah, kemudian saya sampaikan tentang PT Mega Andalan Kalasan, Engineering and Manufacturing Company di bidang hospital furniture. Saya akan setel filmnya untuk kira-kira cuma 1 menit ini. Di salah satu sudut Jogja. Maaf, suaranya terdengar nggak, Pak? Halo? Halo? Terdengar, Pak. Suaranya terdengar suaranya? Terdengar. Oke, saya teruskan. Jakarta berdiri sebuah pabrik yang mempekerjakan 800 karyawan berkomitmen tinggi. Mereka sehari-hari mendedikasikan tenaga demi membuat produk-produk yang akan menempati nyaris setiap rumah sakit di salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia, Indonesia. Dengan tingkat kualitas yang telah mematuhi standar peraturan internasional seperti sistem manajemen mutu untuk perangkat medis, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, sistem manajemen lingkungan. Produk-produk MAK telah diekspor ke lebih dari 30 negara, berbagai belahan dunia. Indonesia membutuhkan sesuatu yang dapat dibanggakan sebagai ikon, sebagai teladan, untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi bangsa. Produk yang dapat Indonesia tunjukkan kepada dunia dengan berkata, "Ini buatan kami." Ya, kira-kira itu profil singkat dari PT Mega Andalan Kalasan. Dan untuk produk alat kesehatan ini yang menjadi basic prinsip untuk produknya adalah produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat sesuai tujuan penggunaannya. Jadi bisa kita gambarkan di sini. Sebentar, saya akan gambarkan. Maaf ada noisy tadi. Saya lanjutkan, ya. Untuk mencapai aman mutu dan manfaat ini, kita mulai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 bahwa setiap barang yang ditempatkan masyarakat harus memenuhi kesesuaiannya terhadap standar, baik itu standar nasional, standar internasional, dan sebagainya.
Kemudian kita buat dengan cara manufacturing praktis yang terbaik untuk mendapatkan produk yang kualitasnya terbaik dan konsisten, harganya terjangkau oleh konsumen, dan dari sisi produsen dapat diproduksi dengan biaya yang paling kompetitif, tapi tidak mengorbankan kualitas dan dapat di-delivery on time. Kemudian desain produknya harus memenuhi syarat-syarat mutu yang ada dan sebelum dirilis harus melakukan uji laboratorium. Dan uji laboratorium ini yang menjadi program di industri alat kesehatan. Standar nasionalnya sudah hampir 300, tapi belum ada satupun yang menjadi mandatori. Tapi kami komit terhadap Undang-Undang Nomor 20, sehingga laboratoriumnya juga kita sediakan sendiri, kita siapkan sendiri. Sehingga produk-produk kami saat ini kita sudah mendapatkan SNI untuk tempat tidur kami. Nah, dengan menerapkan cara pembuatan alat kesehatan yang baik tadi, melakukan standar untuk safety and health-nya, kemudian menerapkan standar produknya, maka produk yang kita hasilkan setidak-tidaknya bisa sampai ke masyarakat. Dan saat ini terima kasih kepada rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia, karena 60% rumah sakit di Indonesia sudah menggunakan produk kami. Nah, ini adalah kira-kira produknya, ya. Ini produk tempat tidur, kemudian di sini adalah produk-produk yang lain termasuk operating table dan sebagainya, ya. Dan ini adalah sertifikat-sertifikat yang kita miliki, mulai dari quality management, kemudian yang spesial untuk best practice manufacturing-nya, ya. Jadi nanti mahasiswa tidak semata-mata teknis di keilmuannya, tapi juga berkaitan dengan operational industrinya, ini harus dipelajari, mulai di quality management, environment system, health and safety, dan sebagainya. Dan kami bertanggung jawab terhadap produk kami. Saat ini produk kami sudah memiliki sertifikat produksi, yaitu untuk produksi alkesnya, cara pembuatan alat kesehatannya, cara distribusinya, ya. Lalu laboratorium kami, laboratorium terakreditasi. Lalu produk kami juga sudah mendapatkan SNI, baik untuk produk tempat tidur, ya, maupun produk kastor. Jadi kita masuk ke industri alkes ini. Kalau industri alkes ini kan spektrumnya luas sekali, mulai dari alat kontrasepsi sampai kepada alat bantu jantung. Kita selama hampir 30 tahun fokus di tempat tidur rumah sakit. Dan bonus daripada tempat tidur rumah sakit ini, kami bisa bangun pabrik untuk pembuatan roda dan kastor. Ini, dan pembuat roda kastor tadi sudah mendapatkan SNI. Nah, dari 65% kita bisa suplai produk ke rumah-rumah sakit di Indonesia, kita bisa melakukan antisipasi global. Sehingga kita bisa melakukan ekspor ke hampir 50 negara tujuan, sehingga pemerintah mengapresiasi kami. Kami diberi penghargaan di tahun 2016, 2017, dan 2019 untuk kategori New Market Pioneer. Yang terbesar adalah ekspor kita ke Jepang. Meskipun katakanlah saat ini untuk industri otomotif, ya, kita harus terus-menerus belajar dari Jepang, tetapi kita ternyata dari Indonesia, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Kalau sepeda motor barangkali setiap tahun itu ada 9 juta, mobil adalah kira-kira 1 juta mobil yang dipasarkan di Indonesia, dan pemain utamanya adalah ATPM dari Jepang, itu yang Pak Made mungkin tahu banyak tentang ini. Tapi kami meskipun kecil gitu, tapi kami mampu untuk memasuki untuk ekspor ke Jepang rata-rata 25.000 tempat tidur satu tahun. Meskipun kecil, tapi ini sebagai indikator bahwa kita sebetulnya bisa. Ya. Nah, yang kelima, peluang pengembangan industri kesehatan di Indonesia dan peran reverse engineering. Nah, saya tunjukkan bahwa kalau kita bicara kesehatan, maka kita lihat populasi tempat tidurnya. Populasi tempat tidurnya ini per 1.000 orang kira-kira seperti ini. Kita masih di level 1,18. Tahun 2020 belum keluar, ya, datanya. Sehingga kalaulah, ya, CKN tadi akan diterapkan, maka populasinya harusnya
Kementerian Kesehatan memproyeksikan 3, tapi yang barangkali normal 2 lah ya. Kalau penduduk Indonesia 285 juta, maka diperlukan 570.000 bed. Existing saat ini adalah 350.000 bed. Kekurangannya 220.000 bed atau 72.000 bed per tahun. Kita nggak bicara 72.000 bed. Karena produsen tempat tidur ini di Indonesia hampir 20, artinya kebutuhan nasional bisa terpenuhi. Tidak usah nasional, MAK saja ya, tidak usah semuanya, tapi MAK saja ini bisa kita penuhi. Bahkan kita bisa ekspor sampai ke Jepang dan Australia. Yang kita lihat di balik angka ini, misalkan aja ada CT scan kaitannya dengan scanner yang dipakai di industri, dipakai di alat kesehatan, ya. Katakanlah kebutuhan CT scan aja 1,5% dari 72.000, 1.000 per tahun. Kalau satu CT scan barangkali harganya antara 500 sampai 1 miliar, maka kebutuhannya atau katakanlah potensi untuk investasinya ini bisa lebih dari 1 triliun. Ini potensi yang sangat besar ini. Jadi kalau kita main di tempat tidur rumah sakit, barangkali kita main di red ocean, berdarah-darah, kita sudah eksis di sini. Tapi yang lain-lain, di balik inilah yang menjadi isu untuk saudara-saudara mahasiswa ini. Ini di balik ini apa? Tadi pemerintah melalui RIP-nya sudah menyebutkan ada 10. Ada 10. Nah, berikutnya ya, untuk mencapai kemampuan melayani, untuk kemampuan memenuhi kebutuhan lokal di tahun 2035 sampai ke 45%, ya, maka jawabannya adalah inovasi tadi. Inovasi, ya. Nah, untuk itu kita dari 10 yang ada tadi perlu untuk melakukan kajian produk apa yang akan kita pilih untuk dikembangkan menjadi industri. Ini adalah tantangannya di situ. Yang 10 tadi adalah alat kesehatan prioritas. Lalu peran dari perguruan tinggi adalah melakukan riset barangkali di sini, ya. Kemudian kalau oke ya kita jalan terus, kalau not oke ya di drop lah kira-kira begitu. Nah, ini catatannya kita melakukan market survey. Apa punya keunggulan, level teknologi yang dikuasai, apa mampu bersaing, apa bisa diterima pasar, apa volumenya sudah cukup, ya. Kemudian kalau not oke ya kita drop, ya. Kalau oke kita lanjutkan membuat bisnis plan. Kemudian, nah ini yang beda dengan yang lain bahwa kita harus melakukan uji klinis, ya. Dari uji klinis kita melakukan produksi lah, produksinya ini ya industri 4.0 tadi sudah jelas-jelas disampaikan oleh Pak Made, ya, seperti itu. Dan placement on the market. Jadi produknya apa sih? Apa reverse engineering perannya di situ? Nah kita coba, nah lihat ini, ya. Kita mulai dari kajian-kajian yang ada tadi. Studi lapangan, studi pustaka, menentukan kandidat produk alkes yang dikembangkan, lalu kita menggunakan teknologi tadi, ya, sales assessment mengenai teknologi readiness level maupun manufacturing readiness level. Ini sekarang dikembangkan, ini BPPT dikembangkan. Lalu kita melakukan penilaian TRL dan MRL. Setelah ini aspek katakanlah kelayakannya secara teknis dan ekonomis kita pandang penting untuk dikembangkan, kita melakukan analisis dan penetapan produk untuk reverse engineering. Lalu melakukan proposal inovasi produk menggunakan reverse engineering, melakukan proyek inovasi agar tantangan ya dari apa namanya dari pemerintah tadi kita bisa gayung bersambut. Sederhana saja, freezing dari 79 produk alkes yang tidak boleh diimpor lagi, salah satunya adalah wheelchair, kursi roda. Nah, kita lihat sekarang bahwa Undang-Undang nomor 8 atau nomor 6 saya lupa, tahun 2016 tentang disabled person yang orang-orang disable tadinya eksklusif, sekarang pemerintah berpihak kepada mereka bahwa mereka adalah bagian dari kita juga, mereka adalah orang normal juga, hanya sedikit kekurangannya tadi bisa ditutupi dengan alat bantu yang memadai. Dan alat bantu memadai kalau bisa disampaikan kepada mereka, maka mereka bisa setara dengan kita. Nah, termasuk wheelchair. Itu tantangan juga. Wheelchair elektrik, ya, ini belum tersedia cukup baik. Kalau wheelchair yang sederhana itu sudah kita kembangkan. Jadi ini adalah peluang-peluang yang mungkin nanti bisa bisa diantisipasi.
Dan untuk hospital furniture ini kaitannya dengan mekanisme. Jadi untuk tempat tidurnya naik turun segala macam, itu orang-orang teknik mesin harusnya tahu mekanisme seperti apa. Misalkan meja operasi, derajat kebebasannya bisa sampai 9. Bagaimana mekanismenya? Nah, itu kedalaman mekanisme atau kedalaman teknologi mekaniknya menjadi sangat penting. Nah, kemudian untuk reverse engineering, ya, ini ada teorinya tentang reverse engineering. Pada akhirnya dari need konsumen di reverse engineering-nya tadi kita bisa mendefinisikan produk model dan geometrinya, ya. Kemudian setidaknya tadinya antara form dan fungsinya bisa kita definisikan, sehingga geometrinya bisa kita definisikan melalui 3D scan, ya. Lalu dalam konteks desain, maka kita harus definisikan user need-nya, ya, menjadi desain input, desain proses, desain output, medical device. Ini direview, lalu diverifikasi dan divalidasi. Ini proses standar yang dilakukan di kegiatan pengembangan produk alat kesehatan. Nah, saya katakan tadi bahwa isu tentang engineering adalah open-ended problem. Dulu kita melakukan secara tradisional di sini, tradisional, ya. Nah, sekarang yang tradisional tadi kita kaget, kok nggak taunya dengan 3D gampang banget ya. Ya, tadi skema tentang 3D printing sudah detail disampaikan oleh Pak Made, jadi saya cuma bicara saja bahwa kaitannya dengan reverse engineering adalah, katakanlah kita mau nyontek komponen, ya, maka bentuk komponen tadi, ya, bisa diperiksa, bisa di capture, bisa ditangkap. Kemudian dengan metode digitalisasi kita bisa membuat digitalisasinya sehingga keluar CAD model. Dari CAD model kemudian dibuat prototyping, kemudian kita melihat, memeriksa propertiesnya, lalu membuat production planning and manufacturing, inspection dan deliverable untuk proses berikutnya. Jadi yang kita lihat di sini ini adalah proses yang barangkali tradisional, tapi kita juga masih gunakan juga untuk simple one. Tapi kalau mau time to marketnya lebih cepat, ya mau tidak mau di sini. Nah, di sini peluangnya apa? Kami dari industri barangkali tidak harus, ya, menyediakan fasiliti untuk 3D scanning segala macam. Mungkin ada peluang penyedia jasa yang membantu kami untuk mengcapture data digital tadi yang kita transform ke model CAD-nya. Seperti itu. Jadi ini adalah peluang-peluang bisnis yang ada, yang dari sisi detail operasionalnya pembicara berikutnya akan menyampaikan, tetapi dari sisi kami memang perlu berpartner dengan penyedia jasa untuk digitalisasi dari produk-produk yang kita kembangkan, ya. Jadi kita lihat klasifikasi teknologi reverse engineering di sini mulai dari model kontak method, ya, kemudian non kontak dan hybrid method, ya. Mungkin di kesempatan ini saya tidak tidak mendetilkan, tapi kira-kira di non kontak method ini yang dikaitkan dengan medical, nanti ada yang computed tomography dan magnetic resonance imaging MRI, kira-kira begini, ya. Kemudian yang berikutnya peran reverse engineering pada bidang medik, ya. Dalam bidang medis, reverse engineering memainkan peran sangat penting untuk menghemat waktu dan uang dan untuk mencapai akurasi produk yang lebih tinggi. Sistem produk medis yang ditingkatkan terdiri dari 4 bagian utama. 1, sistem pengukuran untuk mengukur dan menangkap anatomi manusia. Kemudian sistem perangkat lunak untuk merancang model, ya. Kemudian sistem fabrikasi canggih untuk memproduksi bagian tersebut, dan keempat, bahan baru untuk fabrikasi yang lebih baik. Nah, penggunaan reverse engineering di alat kesehatan ini spektrumnya luas sekali, mulai dari aplikasi dalam bedah ortopedi, gigi dan rekonstruktif, pemodelan pencitraan dan replikasi struktur tulang pasien, kemudian model dapat dilihat ditangani secara fisik sebelum operasi yang memberikan manfaat selama evaluasi prosedur dan implementasi dalam kasus-kasus sulit. Jadi kalau di ruang tindakan untuk operasi,
ini bisa di image dulu ya. Sehingga yang keempat, risiko bagi pasien untuk ke fatality bisa ditekan dan bisa dicapai. Kira-kira begitu, karena tindakan operasinya bisa dirancang dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah pencitraan medis di bidang medical device. Ada computed tomologi dan pencitraan resonansi magnetik. Baik, saya sampai kepada kesimpulan ya, bahwa keberhasilan program jaminan kesehatan nasional akan dapat terrealisir bila sediaan alat kesehatan dapat dipenuhi oleh industri lokal. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mendorong kemandirian industri alat kesehatan melalui Instruksi Presiden nomor 6 dengan membuat program percepatan industri alat kesehatan nasional. Jelas sekali ini tantangannya ya. Kemudian hingga tahun 2035 ada 10 jenis produk alat kesehatan ya yang diproduksi untuk pengembangannya, sehingga diharapkan tahun 2035 nanti produk lokal dapat menyediakan 45% kebutuhan alat kesehatannya secara mandiri. Ya. Ini waktu yang pendek ini. Jadi gimana untuk segera time to market untuk membuat tempat tidur yang complicated ya, kita butuh waktu katakanlah yang normally ya itu lebih dari 2 tahun ya untuk time to marketnya ya. Dan supaya kita bisa cepat, maka teknologi reverse engineering adalah menjadi teknologi andalan untuk diterapkan ya. Kemudian dalam memilih produk yang akan dikembangkan, nah ini ada teknologi readiness level sama manufacturing readiness level pada setiap produk kandidat. Dengan demikian dapat dibuat urutan proses pengembangannya secara memadai. Peluang pengembangan produk alat kesehatan adalah proses bisnis yang menantang, sekaligus harus dapat direalisir bila memang kita menginginkan kemandirian di bidang penyediaan alat kesehatan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa manfaat untuk saudara sekalian. Terima kasih.